Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ternyata, koridor itu lebih panjang dari yang diharapkan Long Hao Shen. Semakin dalam dia melakukan perjalanan, maka akan semakin jelas rasa dinginnya, bahkan sampai pada titik di mana dia perlu mengaktifkan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Aura yang hangat segera meluas dari dadanya. Kehangatan yang ditambah dengan aura kehidupan, itu segera memenuhi seluruh tubuhnya. Itu hanya beredar melalui tubuhnya sekali, dan Long Hao Shen sudah tidak merasakan rasa dingin lagi. Dia tidak bisa menahan senyum. Ini adalah kekuatan Ye Xiaolei. Sejak Ye Xiaolei menyatu dengannya dan menjadi tungku spiritualnya yang cerdas, dia pada akhir telah tertidur. Namun, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya, itu setelah ia menyatu dengan Ye Xiaolei. Ketika dia merasakan bahwa hati baru telah tumbuh di bawah kekuatan hati keabadian, dia tiba-tiba saja menyadari bahwa hati keabadian yang asli tidak benar-benar menghidupkannya kembali. Mungkin, hati keabadian dapat terus menopang hidupnya, tetapi tanpa hati yang asli, dia bukanlah manusia sejati. Dari perspektif tertentu, dia tidak berbeda dengan sosok undead, dan menjadi undead spesial dengan Light God Domain. Namun, setelah hatinya tumbuh kembali, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan bahwa, kekuatan Ye Xiaolei telah menyatu sempurna dengan Heart of Eternity. Tidak hanya dia memiliki hati yang baru sekarang, itu juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, yang dia temukan dengan aneh adalah, bahwa hatinya telah berevolusi, tetapi dorongan energi spiritualnya dari Heart of Eternity telah menghilang. Energi spiritual internalnya sekitar 500 hingga 600 ribu, tapi itu tidak termasuk 90 ribu yang berasal dari Heart of Eternity. Rasa dingin ini sudah tidak lagi mempengaruhinya, jadi Long Hao Shen segera mempercepat langkahnya. Memang benar, dia tidak pernah memperlakukan pahlawan abadi sebagai ancaman sejak awal, bukan hanya karena kepercayaannya pada mereka, tetapi juga karena kepercayaan dirinya. Dengan kultivasinya saat ini, tahta ilahi keabadian dan penciptaan serta Hao Yue, dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri, bahkan ketika dia berhadapan dengan Kaisar Dewa Iblis. Setelah berjalan hampir 300 meter, akhirnya dia sampai di ujung koridor. Gerbang melengkung segera muncul di depan Long Hao Shen. Gerbang itu memiliki dua panel, dengan banyak gambar orang yang terpahat di atasnya. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya gambar itu menunjukkan pertempuran antara manusia dan iblis pada saat itu. Sementara itu, dua kata sederhana tertulis di gerbang itu. Mereka adalah pahlawan abadi. Banyak tanda di gerbang batu sudah menjadi belang-belang, yang berarti menunjukkan usianya. Terlepas dari kualitas materialnya, perjalanan waktu masih meninggalkan jejak yang jelas. Untuk melindungi aliansi, para pahlawan abadi ini telah tertidur di sini selama 6.000 tahun. Bahkan jika mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, akan selalu ada masa di mana mereka akan terbangun. Mereka harus menanggung kegelapan dan kesepian di sini. Dibandingkan dengan mereka, apakah kontribusinya penting? Pikir Long Hao Shen. Ketika dia berpikir sampai di sana, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dalam-dalam pada kata-kata yang tertulis di pintu batu. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan bahwa, betapapun sulitnya itu, dia harus memperbaiki keberadaan 63 pahlawan abadi ini. Setelah berdiri tegak sekali lagi, dia perlahan-lahan memasukkan lencana Gunung Suci ke dalam satu-satunya tempat di gerbang batu. Bentuk ini sangat pas, gumam Long Hao Shen. Dia tidak bisa untuk tidak mengagumi keahlian orang yang membuat semua ini. Ding! Suara yak panjang dan renyah segera terdengar, suara itu seperti seseorang telah memukul botol yang terbuat dari kristal ajaib. Suara yang menyenangkan bergema melalui koridor, saat perasaan aneh menjernihkan pikiran Long Hao Shen. Setelah itu, gerbang mulai bersinar dengan cahaya hijau tua, dan hanya lencana Gunung Suci yang tetap terasa dingin. Gerbang perlahan-lahan meluncur terpisah ke kedua sisi. Gerbang batu itu mungkin setebal 1 meter. Itu sudah ada di sana selama beberapa ribu tahun, tetapi masih dapat dibuka dengan mudah. Tanpa diragukan lagi, tidak hanya gerbang yang dibuat dengan keterampilan hebat ini, tapi ada juga susunan sihir yang terukir di dalamnya.
Auranya ini setidaknya 10 kali lebih dingin dari sebelumnya saat melonjak, dan segera bertabrakan dengan tubuh Long Hao Shen, dan anehnya, udara di dalamnya tidak busuk sama sekali, tempat itu sangat dingin, bahkan dinginnya itu dapat membekukan napas Long Hao Shen. Di depannya ini, itu ada gua yang gelap gulita. Tidak peduli seberapa hebat kultivasi Long Hao Shen, tidak mungkin baginya untuk melihat apapun di tempat yang benar-benar gelap gulita tanpa sumber cahaya. Namun, dia tidak menyalakan api pada kali ini, justru sebaliknya, dia membungkuk dengan sopan dan berkata, "Kesatria ilahi kemuliaan dan kepemimpinan, Long Hao Shen, dari kuil kesatria, memberi hormat kepada para pendahulu," ucap Long Hao Shen. Dia tidak mengambil satu langkah pun ke dalam gua yang gelap gulita itu, dan suaranya dipenuhi dengan rasa hormat dari lubuk hatinya. Suaranya bergema di dalam gua dan seluruh koridor. Mungkin karena jaraknya terlalu dekat, suaranya bergema cukup lama. Long Hao Shen terus membungkuk. Dia tidak menunjukkan niat untuk mengubah posturnya, dan mempertahankannya dengan mantap secara diam-diam. Para senior yang telah menyerahkan hidup mereka untuk aliansi, dan kemudian menanggung 6.000 tahun kesepian dan kedinginan, ini pasti cukup layak baginya untuk melakukan hal itu. Aku sangat ingin tahu, mengapa seorang pria muda datang kemari, tetapi sikap hormat Anda telah memberiku kesan yang luar biasa tentang Anda, jawab seseorang. Suara yang agak aneh muncul dari dalam gua. Suara itu terdengar agak kaku, suara itu akan berhenti sedikit setiap 2 atau 3 kata terucapkan, dan itulah mengapa suara itu yang tampak menjadi aneh. Long Hao Shen perlahan-lahan berdiri tegak, dan memukul dada kirinya dengan tangan kanan terlebih dahulu, lalu melakukan penghormatan kesatria sekali lagi. Demi aliansi, demi umat manusia, para pendahulu telah melakukan banyak hal, akan masuk akal bagiku untuk menunjukkan rasa hormat ini, balas Long Hao Shen. Suara kaku itu terdengar sekali lagi. Apakah kamu baru saja mengatakan, bahwa kamu adalah Divine Knight the Glory of Leadership? Kemana bocah bernama Yang Hao Han itu pergi? Dia tampaknya sudah mendekati usia 100 tahun. Apakah dia mati di tangan iblis? Jika aku dapat mengingatnya dengan benar, dia harusnya menjadi kesatria ilahu pertahanan dan perencanaan, ucap sosok itu. Long Hao Shen berkata, kepala kuil yang belum mati. Dia baru saja memberi aku hak ini, untuk berkomunikasi dengan para senior di sini, balas Long Hao Shen. Suara itu menjadi sedikit lebih serius. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada aliansi. Ini adalah pertama kalinya seorang Divine Knight the Glory and Leadership muncul di Knight Temple. Dan juga, ada kasus khusus di mana keberadaan kami telah diwariskan tanpa ada yang meninggal. Katakan padaku, mengapa kamu datang kali ini? Tunggu dulu. Sebelum Anda memberitahu, buktikan kepadaku status Anda sebagai kesatria ilahi. Dari vitalitas Anda yang melimpah, Anda harusnya telah berada di puncak kekuatan Anda. Apakah kuil kesatria mendapatkan kejeniusan yang belum pernah terlihat sebelumnya? Tanya sosok itu. Long Hao Shen menjawab dengan sopan. Nama junior adalah Long Hao Shen, aku akan berusia 26 dalam waktu 3 bulan. Apa yang aku warisi ini, itu adalah kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan dari 6 tahta ilahi yang agung. Apa? Suara kaku itu tiba-tiba menjadi gembira. Setelah itu, Long Hao Shen merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan itu tidak mendorongnya keluar, justru sebaliknya, tekanan itu menariknya masuk. Namun, Long Hao Shen tetap berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak melepaskan energi spiritualnya di luar tubuhnya. Bas-bas. Suara aneh pun terdengar, dan nyala api hijau menyala di dekat Long Hao Shen. Nyala api ini tidak menyala dengan sangat cemerlang, tetapi Long Hao Shen menemukan, bahwa agak sulit bagi matanya untuk menyesuaikannya sekarang, karena cahaya tiba-tiba saja muncul di tempat yang gelap gulita ini. Api hijau muncul di tangan seseorang. Orang itu tingginya lebih dari 2 meter, dan dia juga sangat kurus. Jubah abu-abunya acak-acakan di banyak tempat, dan sedikit memperlihatkan kulit pucatnya. Matanya bergerak dengan kaku saat cahaya abu-abu tampak menembusnya. Dia bukan manusia. Lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi zombie. Namun, tubuhnya sangat terawat, dan tanpa ada bagian yang membusuk. Dia perlahan-lahan mendekati Long Hao Shen. Suara gesekan dari sebelumnya datang dari saat dia berjalan. Gerakannya sangat kaku, sementara lututnya tidak bisa lagi ditekuk.
Akibatnya, dia berjalan dengan sangat lambat. Namun, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa mayat ini dipenuhi aura yang berbahaya. Dia telah menarik kesimpulan ini melalui akal sehatnya, yang sesuai dengan kultivasinya. Dari segi usia, dia terlihat tetap sama ketika dia meninggal, karena dia telah berubah menjadi mayat hidup. Jadi, jika dilihat dia hanya berusia sekitar 50-60 tahun, dan dia juga tidak tampak terlalu tua. Orang lain mungkin akan mulai berteriak ketakutan, jika mereka menemukan zombie di gua yang begitu gelap. Namun, ketika Long Hao Shen melihatnya, dia hanya menunjukkan lebih banyak rasa hormat. "Hormat, senior," ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen membungkuk dengan sopan. "Biarkan aku melihat tahta ilahu keabadian dan penciptaan itu," kata zombie itu dengan penuh semangat. Setelah sedikit ragu, Long Hao Shen kemudian berkata, "Senior, mungkin ini bukan tempat yang paling tepat bagiku untuk melakukannya, aku takut akan mempengaruhi senior lain yang tidur di sini," jawab Long Hao Shen. Karena elemen cahaya yang tersembunyi di dalam tahta ilahi keabadian dan penciptaan ini begitu kuat, sehingga begitu kekuatan alat ilahi super dilepaskan di sini, kemungkinan besar pahlawan abadi ini akan dirugikan tidak peduli seberapa kuat mereka. Namun, zombie ini malah tersenyum. "Hahaha, anak muda, apakah menurutmu kekuatan cahayamu akan membahayakan kita? Meskipun aku sangat membenci keadaanku saat ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa ahli nujum yang menciptakan gulungan transformasi spiritual itu adalah jenius terhebat yang aku tahu. Gulungannya tidak hanya mengubah kita menjadi mayat hidup, tetapi juga mempertahankan elemen kekuatan kita seperti saat kita masih hidup. Apakah menurutmu sebagai pendiri 6 kuil besar ini, itu ada di antara kita yang memiliki elemen kegelapan?" tanya zombie itu. Long Hao Shen mendapatkan pengakuan baru dari nekromancer suci Slumbering Calamity Elux. Tidak heran jika gulungan transformasi spiritual diberi label sebagai mantra yang sangat terlarang. "Jika itu masalahnya, aku harap kamu harus berhati-hati senior," jawab Long Hao Shen sambil mundur beberapa langkah, dan matanya bersinar lebih dulu. Cahaya keemasan yang lembut muncul di matanya yang jernih. Setelah itu, aura suci yang dipenuhi martabat segera meluas darinya. Siluet cahaya besar muncul di belakangnya, kecuali di koridor yang sempit, siluet tahta ilahi keabadian dan penciptaan tidak dapat muncul dengan benar. Kabut di gunung suci para kesatria mulai melonjak dengan hebat. Kabut emas yang tebal bergejolak di sekitarnya. Reaksi keras itu langsung mengejutkan semua tetua yang ada di gunung. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kabut bergelombang dan perlahan-lahan naik ke udara, dan kemudian berputar searah dengan jarum jam. Hanya dalam waktu yang singkat, itu membentuk spiral emas yang besar. Area yang dicakup Gunung Suci Kesatria ini agak luas, sementara pusaran emas di udara menempati area yang hampir sama, seberapa besar area itu. Bahkan seseorang di kuil kesatria dari pas Gunung Penahan Naga, itu akan dapat menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini. Sinar cahaya putih susun naik ke langit dari pusat Gunung Suci Kesatria. Setelah itu, tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang besar muncul entah dari mana, itu dalam auranya yang suci dan bermartabat. Dikombinasikan dengan pusaran emas ini, itu melepaskan cahayanya sebagai alat ilahi super. Tahta besar muncul di udara. Tahta itu berwarna putih bening, karena bersinar dengan 9 warna yang indah. Pahatan indah di bagian belakang tahta ilahi ini, itu memberikan rasa keindahan yang tak terlukiskan. Di atasnya adalah benda langit, di tengah adalah burung dan binatang, sedangkan bagian yang menghubungkan punggung ke tubuh adalah fenomena alam. Di sandaran tangan ada pahatan naga raksasa ilahi, dan juga malaikat bersayap 12. Hanya lingkaran cahaya 9 warna yang dilepaskannya yang begitu menyilaukan. Di bawah pengaruh auranya, kabut emas menjadi murni dan transparan. Cahaya keemasan berkelap-kelip di mata Long Hao Shen saat dia memberi isyarat dengan kedua tangannya, seolah-olah ia sedang menggambarnya. Ding! Suara yang panjang memenuhi jarak ribuan kilometer, tahta ilahi keabadian dan penciptaan terbelah di udara, dan berubah menjadi 13 bola cahaya yang mengalir ke Gunung Suci Kesatria. Sebelum mencapai zombie pahlawan abadi, sesuatu yang bahkan membuat api jiwanya melompat dengan gila-gilaan segera terjadi. 13 bola cahaya putih mendarat di Long Hao Shen. Mereka adalah 13 bintang keabadian. Sebuah batu permata transparan besar muncul di dadanya, dengan mahkota 9 batu yang indah di kepalanya.
Topeng putih tembus pandang dengan batu permata emas untuk matanya, itu muncul di hadapannya. Di bahu kirinya ada kepala naga besar, sedangkan di bahu kanannya ada malaikat bersayap 12. Dia diselimuti armor putih tembus pandang yang mengeluarkan aura tertinggi. Ketika Long Hao Shen telah dibalut sepenuhnya, auranya mengalami transformasi yang luar biasa. Rasa dingin di dalam gua segera tersapu bersih, dan hanya kehangatan yang tersisa sekarang. Denyut energi spiritual yang kuat terbangun di dalam gua pada saat ini juga, saat mata yang berkedip dengan api jiwa dan dengan warna yang berbeda perlahan-lahan terbuka. Aura tahta ilahu keabadian dan penciptaan telah membangunkan mereka. Itu telah membangkitkan para pahlawan abadi yang pernah menyerahkan hidup mereka untuk kemanusiaan. Zombie abadi dan Long Hao Shen telah berbicara sebelumnya, dan sekarang benar-benar terdiam. Tubuhnya sekarang gemetar tak terkendali, sementara emosi di jiwanya benar-benar digantikan oleh kegembiraan. 13 bola cahaya. Ini 13 bola cahaya. Ya, ini adalah tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Benar-benar luar biasa. Astaga, bagaimanapun juga, kamu masih peduli pada kami para manusia. Akhirnya, aku sangat menunggu hari-hari ini, aku akhirnya bisa melihat hari ketika tahta ilahi keabadian dan penciptaan menerima seorang master. Seru si zombie. Sosok-sosok mulai muncul di belakangnya satu demi satu, saat api jiwa secara bertahap mulai menyala lebih terang dalam kebingungan. Mereka telah dengan jelas mendengar apa yang dikatakan pahlawan abadi pertama, dan ketika mereka menyaksikan armor keabadian di Long Hao Shen, 63 jiwa itu menjadi tenggelam dalam kegembiraan dan gairah. 3 bola cahaya hijau serta 7 warna dan putih berputar di sekitar tubuh Long Hao Shen secara perlahan. Long Hao Shen membawa pedang keabadian di punggungnya, dan tertanam di antara dua sayap besarnya. Karena armor keabadiannya, koridor itu tampak jauh lebih sempit sekarang, dan dia juga menjadi jauh lebih besar. Secara khusus, sepasang sayapnya langsung menyentuh dinding di kedua sisi. Masuklah nak, cepat masuk, ucap si zombie yang telah berbicara dengan Long Hao Shen sebelumnya, sambil melambaikan tangannya dengan panik. Baru pada saat itulah Long Hao Shen memasuki gua dalam sekejap. Rasa dingin di dalam gua telah sepenuhnya diliputi oleh aura tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Ketika dia memasuki gua, dia segera menyinari seluruh tempat seperti matahari muncul di dunia kegelapan. Setelah memahami situasi gua, Long Hao Shen merasa seperti hatinya tercabik-cabik. Di dalam gua tempat 63 pahlawan abadi tertidur ini, itu ada 63 peti mati yang terbuat dari batu. Selain itu, sebenarnya tidak ada yang lain. Aura samar terpancar dari bawahnya. Meskipun ditekan oleh aura tahta ilahi keabadian dan penciptaan, Long Hao Shen masih bisa merasakannya. Para pahlawan yang pernah menyerahkan segalanya untuk kemanusiaan ini, sebenarnya tertidur di tempat seperti ini. Itu membuat Long Hao Shen menjadi sangat marah. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bibirnya di balik topengnya terkatup rapat. Saat dia melihat zombie itu, dia perlahan-lahan membentangkan sayap di punggungnya. Senior, aku adalah Long Hao Shen, aku harus meminta kepada Anda demi Temple Union, ucap Long Hao Shen. Saat dia mengatakan itu, dia sebenarnya hanya berlutut di lantai dengan Armor of Eternity yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta, dan menundukkan kepalanya ke 63 undead di hadapannya. Armor putihnya sangat suci, sedangkan mahkota di kepalanya juga sangat indah. Namun, pada saat itu, dia hanya berlutut dan membungkuk untuk 63 pendahulu ini. Dia tidak melakukan itu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk persatuan kuil dan seluruh umat manusia. Tindakan Long Hao Shen mengejutkan semua pahlawan abadi yang hadir. Mereka saling memandang saat gairah di dalam api jiwa mereka berangsur-angsur mereda. Itu digantikan oleh kebingungan, dan mereka juga sedikit tersentuh. Manusia yang telah mendapatkan pengakuan dari tahta ilahu keabadian dan penciptaan sebenarnya berlutut untuk mereka. Nak, apa yang kamu lakukan? Cepat dan bangun, kata si pahlawan abadi pertama dengan tergesa-gesa. Dia ingin mengangkatnya, tetapi ketika dia merasakan kesucian dari armor keabadian Long Hao Shen, tindakannya jadi sia-sia. Long Hao Shen perlahan-lahan mengangkat kepalanya, tapi dia terus berlutut di sana. Topengnya terangkat saat air mata menggenang di matanya. Para senior, Anda pantas mendapatkan hormat dariku. Anda berhak mendapatkan penghormatan dari semua orang yang masih tinggal di persatuan kuil. 6.000 tahun yang lalu, Anda menggunakan hidup Anda untuk mengusir iblis.
Demi aliansi, Anda bahkan bereinkarnasi sebagai mayat hidup, dan tertidur selama 6.000 tahun dengan tenang di gua yang dingin ini. Meskipun aku tidak tahu siapa yang membuat keputusan ini pada saat itu, tetapi sebagai ketua persatuan kuil yang baru, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Umat manusia akan merugikan Anda jika kami tetap melakukannya, ucap Long Hao Shen. Saat dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya sekali lagi, dan membawanya ke tanah 3 kali dengan kuat. Baru pada saat itulah 63 pahlawan abadi memahami Long Hao Shen. Pada saat itu, mereka semua terdiam. Seorang wanita berkata, "Anak ini sangat jujur, dan juga sangat lucu. Apakah orang yang memberimu kunci tidak memberitahukanmu, bahwa kami telah memilih untuk tetap seperti ini? Dan pengaturan di sini sesuai dengan permintaan kami," ucap zombie wanita. Hah, Long Hao Shen tercengang. Dia mengangkat kepalanya, dan segera merasakan senyum dengan niat baik dari 63 pahlawan abadi ini. "Anak bodoh, cepat bangun," ucap zombie pertama. Pahlawan abadi yang berbicara dengan Long Hao Shen pertama kali segera terkekeh. Meskipun otot-otot di wajahnya tidak bisa bergerak, Long Hao Shen bisa dengan jelas merasakan niat baik yang ada di balik tawanya. Meskipun Long Hao Shen telah membodohi dirinya sendiri, dia masih berhasil menggerakkan para senior ini dengan ketulusannya. Baru saat itulah Long Hao Shen berdiri. Dia berkata dengan agak canggung. "Saya pikir ini," ucap Long Hao Shen dengan kaku. "Memangnya apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berpikir bahwa kami telah ditinggalkan?" Suara wanita itu terdengar sekali lagi, dan seorang pahlawan abadi lain melangkah maju. Ketika dia berhasil melewatinya, yang lain dengan jelas membentuk jalan untuknya. Dia pasti memiliki status yang cukup tinggi di antara para pahlawan abadi. Meskipun dia sekarang adalah zombie, Long Hao Shen masih bisa melihat kecantikannya saat dia masih hidup. Wajahnya tidak berubah seperti kebanyakan pahlawan abadi lainnya. Sebaliknya, itu terlihat putih, tapi sangat putih pucat. Namun, kulitnya jelas masih cukup kenyal. Hanya matanya yang berwarna merah darah yang tampak sangat menakutkan. Ini bukan hanya gua di bawah Gunung Suci Kesatria, tapi juga tempat di atas mulut mata air es. Kita perlu menggunakan rasa dingin di sini untuk mencegah tubuh kita membusuk. Setiap peti mati memiliki lubang kecil yang terhubung ke mulut mata air yang akan menarik hawa dingin. Jika tidak, yang akan Anda lihat bukanlah zombie, melainkan kerangka. Adapun hal yang lainnya, apakah kita terlihat sekelompok orang yang sudah meninggal, mungkin itu akan menemukan kegunaannya. Namun, kami kemudian menemukan bahwa dinginnya mata air es ini, itu dapat membuat kekuatan kami tumbuh dan menstabilkan api jiwa kami, serta untuk mencegahnya padam dengan mudah. Itu sebabnya kami bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun kita masih mendekati akhir kita bisa bertahan sedikit lebih lama, ucap zombie lain. Oh, jadi itu yang terjadi. Long Hao Shen memahami rahasia di sini sekarang. Aku Su Yong Qiao, aku adalah pemimpin orang-orang di sini. Terakhir kali seseorang datang ke sini, adalah 30 tahun yang lalu. Saat itu, anak bernama Yang Haohan itu datang ke sini sebagai pengganti kepala kuil yang asli. Beritahu kami, apa yang terjadi selama 30 tahun di luar? Tanya pemimpin zombie. Para pahlawan abadi semuanya telah mengepung Long Hao Shen sekarang. Sebagian besar dari mereka memiliki kesan yang baik untuk pemuda yang mewarisi tahta ilahi keabadian dan penciptaan ini. Meskipun Long Hao Shen telah membodohi dirinya sendiri sebelumnya dengan ketulusannya, tetapi para senior yang baru saja terbangun ini jelas-jelas dalam suasana hati yang baik, ketika melihat bagaimana dia mengenali mereka dan tidak menolak mereka. Long Hao Shen mengangguk dan menjelaskan semua yang dia tahu, yang terjadi pada aliansi kuil dalam 3 dekade dengan sedetail mungkin. Dia menjelaskan secara rinci tentang perang suci sebelumnya, dan persatuan kuil yang baru sudah didirikan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.